Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina, mahasiswa jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas materi seputar mata kuliah Manajemen Humas. Yang pada video kali ini kita akan membahas poin aktivitas praktisi public relation, yaitu apa-apa saja gitu aktivitas dari praktisi PR ini. Di sini kita akan membahas 3 aktivitas dari tugas ke-PR-an. Yang pertama itu ada press release atau siaran pers, yang kedua ada konferensi pers atau jumpa pers, dan yang ketiga ada presentasi. Nah, kita lihat satu-satu secara lebih jauh. Nah, pertama kita lihat, yang pertama ada siaran pers atau press release. Nah, siaran pers ini yaitu informasi yang disusun atau didesain oleh lembaga yang menggambarkan seluruh kegiatan dari perusahaan atau lembaga, baik itu produk atau jasa-jasa yang dihasilkan dari perusahaan tersebut. Nah, menurut Warren Urch, mendefinisikan bahwasanya siaran pers itu ialah berita yang disusun organisasi di mana untuk menggambarkan keseluruhan kegiatan perusahaan tersebut. Nah, press release ini ialah pesan-pesan atau informasi dari organisasi yang ditulis oleh praktisi kehumasan dalam bentuk berita, foto, tulisan, ataupun artikel dan lain-lainnya. Nah, ada perbedaan antara berita dengan siaran pers ini, yaitu kalau berita itu lebih ke arah tujuan menginformasikan satu informasi gitu. Nah, sedangkan press release ini bertujuan lebih ke membina, menumbuhkan sikap atau pendapat ataupun citra dari masyarakat terhadap perusahaan kita atau lembaga kita begitu. Nah, dan juga berita ini hanya untuk menyampaikan fakta-fakta yang ada, sedangkan press release ini untuk mengalihkan perhatian masyarakat terhadap fakta yang merugikan organisasi atau lembaga kita gitu. Sehingga untuk menutupi atau supaya perusahaan atau lembaga kita itu tidak semakin buruk di mata publik atau masyarakat, sehingga dilakukanlah siaran pers untuk mengalihkan perhatian masyarakat terhadap pemberitaan yang negatif begitu. Nah, selanjutnya ada cara-cara nih bagaimana mengelola siaran pers itu. Yang pertama, siaran pers itu memuat apa adanya gitu. Nah, jadi tidak dibuat-buat gitu. Jadi apa yang disampaikan itu benar apa adanya, benar sesuai fakta gitu. Nah, yang kedua itu ditulis ulang oleh media dengan format berita. Jadi informasi yang telah kita susun tadi lalu disampaikan kepada media atau pemberitaan, lalu kita itu menulis ulang dalam format yang berbeda dari sebelum yang kita susun itu. Nah, yang berikutnya dipadatkan jika susunannya berkepanjangan. Jadi jika yang kita sampaikan itu banyak mengenai kegiatan-kegiatan perusahaan, lembaga, mengenai barang-barang jasa yang kita hasilkan. Nah, jadi media atau wartawan itu mendapatkan kesimpulan yang cukup panjang gitu. Nah, jadi kita harus padatkan informasi yang akan kita sampaikan itu sehingga pemberitaan menjadi jelas begitu.
Nah, selanjutnya kita lihat hal-hal yang harus diperhatikan dalam siaran pers. Yang pertama itu ada target. Target itu harus jelas. Jadi target kepada siapa target siaran pers ini dilakukan. Target apa yang kepada siapa yang kita inginkan dalam melakukan siaran pers ini gitu. Nah, yang kedua, memberikan informasi baru. Jadi jika kita melakukan siaran pers itu harus bukan harus sih, lebih baik eh, menginformasikan informasi-informasi yang terbaru. Jika informasi-informasi yang sudah kita sampaikan sebelumnya itu terdengar basi begitu. Nah, jadi tidak menarik perhatian masyarakat publik dalam mendengarkan siaran pers kita. Nah, yang ketiga, hal-hal yang harus diperhatikan ialah kita harus menjadwalkan kapan akan dirilisnya siaran pers ini gitu. Jadi harus dipikirkan gitu, atau kita harus melakukan perencanaan kapan press release ini akan dirilis oleh wartawan gitu. Jadi kita mengetahui dengan jelas kapan nih para masyarakat dapat berantusias dalam mendengarkan siaran pers kita gitu. Nah, itu tadi bagian dari siaran pers atau press release. Selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu konferensi pers atau jumpa pers. Nah, jadi apa sih beda dari antara keduanya gitu. Nah, konferensi pers itu ialah kita seorang PR atau public relation yang akan menjadi tokohnya, di mana kita mengundang para wartawan untuk mendengarkan statement dari kita tentang perusahaan atau lembaga kita begitu. Nah, ya, tadi siaran pers itu ialah kita menyampaikan informasi yang kita susun, lalu kita desain, lalu kita sampaikan kepada media. Sedangkan konferensi pers itu kita yang mengundang para wartawan untuk memberikan statement tentang perusahaan kita kepada wartawan gitu. Nah, lalu apa sih tujuan dari konferensi pers ini? Ada beberapa tujuan. Yang pertama, konferensi pers itu bertujuan untuk menyebarluaskan informasi yang positif. Ya, tentu saja tidak mungkin dong kita menyebarkan informasi negatif terhadap perusahaan yang kita jalankan begitu. Nah, pasti kita harus menyebarkan informasi yang positif sehingga masyarakat akan menilai baik perusahaan kita begitu. Nah, yang kedua yaitu membantah berita-berita yang tidak benar. Nah, di sini jika ada pemberitaan yang tidak benar mengenai perusahaan kita, maka kita bisa meluruskan dengan melalui konferensi pers ini atau jumpa pers ini. Nah, selanjutnya tujuannya ialah meningkatkan citra. Nah, seperti yang pertama tadi, kita menyebarkan informasi yang positif. Nah, jadi dalam kita menyampaikan informasi yang positif tadi, maka citra baik terhadap perusahaan itu akan terbentuk gitu. Nah, yang keempat, tujuannya ialah membina hubungan dengan pers. Ini juga diperlukan ya dalam tugas praktisi PR atau public relation, yaitu membina hubungan dengan pers gitu, sehingga berjalan lancar sebuah aktivitas dari praktisi PR ini. Nah, selanjutnya apa aja sih persiapan sebelum melakukan konferensi pers? Yang pertama ialah mengirimkan undangan kepada redaksi media minimal 3 hari atau 2 hari sebelum konferensi pers itu. Nah, jadi kita harus mengundang wartawan untuk datang ke konferensi pers kita. Nah, selanjutnya yang kedua ialah perlu
mencek apakah undangan yang kita sebarkan itu sudah diterima oleh para redaksi media. Jadi sudah kita kirimkan nih undangan, jadi kita harus mencek kembali apakah undangan itu sudah diterima. Lalu kita tanyakan apakah redaksi media itu bersedia untuk datang atau tidaknya begitu. Nah, yang ketiga persiapannya yaitu menyiapkan press release-nya. Menyiapkan press release-nya itu kita menyusun apa-apa aja yang akan kita sampaikan kepada wartawan nantinya. Nah, selanjutnya persiapannya itu menyiapkan tempat. Tempat ini harus lebih baik itu tempat yang mudah dijangkau oleh para redaksi media, kemudian menyenangkan tentunya, lalu besar ruangan itu sesuai kapasitas itu seberapa banyak sih wartawan yang kita undang, jadi harus kita sesuaikan dengan besarnya ruangan atau gedung begitu. Nah, selanjutnya persiapannya itu mempersiapkan alat bantu dalam melakukan konferensi pers seperti mikrofon, speaker, atau share atau screen begitu, atau layar tancap begitu, infokus, nah begitu. Nah, selanjutnya hal yang harus dipersiapkan ialah menyiapkan buku tamu. Jadi wartawan-wartawan yang datang itu mencatat buku tamu. Jadi kita bisa sewaktu-waktu jika ingin melakukan konferensi ulang kembali, maka kita dapat mencek buku tamu lalu menghubungi wartawan yang sudah datang sebelumnya gitu. Sebagai informasi data siapa-siapa aja nih redaksi media yang datang begitu. Nah, yang terakhir, kita masuk yang terakhir, yaitu presentasi. Presentasi ini yaitu kita mempresentasikan materi tentang perusahaan kita atau lembaga kita kepada khalayak ramai begitu. Presentasi ini bertujuan untuk mengenalkan perusahaan kita atau visi dan misi perusahaan kita kepada khalayak ramai gitu. Jadi harus dilakukan presentasi secara baik dan benar, itu dengan cara mempelajari materi-materi tentang perusahaan kita dengan baik, sehingga nantinya presentasi yang dilakukan itu berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan citra yang buruk terhadap perusahaan kita. Nah, itulah sekian materi kita pada video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.